Oke, kita lanjut lagi ya videonya. Setelah kita menganalisis setiap transaksi ini masuk ke jurnal mana, maka step selanjutnya adalah memasukkannya ke dalam tabel. Oke, di sini sudah kita buatkan berdasarkan tabel ya. Ada JKM, JKK, JB, JJ, JU. Sudah tahu ya tadi apa itu JKM? Nah, di sini juga ada sih, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus mengkelompokkan dulu nih, atau bisa juga sih ngerjainnya satu persatu. Cuman kalau mau lebih cepat ya kita kelompokin. Mau mana dulu? JKK dulu, JKM dulu, dan sebagainya. Keuntungannya kalau pakai spreadsheet ataupun Microsoft Excel, sorry, itu kita bisa pakai bantuan ini guys. Klik kanan, nanti di situ ada tulisannya urutkan A ke Z ya. Hmm, mau di aneh. Yaudah lah. Karena kita lagi belajar, kita buat satu-satu aja berdasarkan tanggal. Kalau mau pakai cara cepet yang tadi ya, klik kanan, urutkan A to Z. Ya, to Z, Z. Oke. Oke, kita mulai dari transaksi tanggal 1. Dia masuk ke JB. Jadi teman-teman kita bikin 2 layar dulu ya. Biar bisa apa? Biar bisa view-nya kanan kiri. Jadi caranya tadi kayak gini ya, harus diulang ya. Kita klik kanan, duplicate, nanti muncullah baru di sini. Nah, ini kita klik, kita drag. Jadi dia muncul 2 kayak gini. Step selanjutnya, cari tombol window di keyboard kalian yang bentuk segi 4 kayak jendela itu. Terus di saat yang bersamaan pencet ke panah kanan. Jadi dia langsung otomatis ke sini guys. Terus yang sebelah sini nanti ada mau pilihan, mau di compare sama yang mana. Ya yang kita pilih ya, yang kita tujukan. Sebentar dulu, saya share screen-nya. Hmm, saya share screen ulang dulu ya. Semua. Oh, kita pilihnya screen. Oke, jadi sekarang udah tampil 2 lah ya. Nah, sekarang satunya kita buat transaksi, satunya lagi kita buka adalah berdasarkan jurnalnya. Karena transaksi pertama, kita kecilin dulu ya guys. Kecilin lagi bisa nggak? Aduh. Karena transaksi pertama itu adalah jurnal pembelian, maka kita buka di sini jurnal pembelian dulu ya. Oke, di sini sudah ada nama perusahaan, ini tipe jurnal apa, kemudian ini periode berapa. Kita tebalkan karena ini adalah title ya, jadi tebalkan saja. Oke. Sudah, kita mulai dari bentuk jurnal khususnya. Jurnal khusus untuk pembelian itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom. Ini model pertama. Ada juga model kedua yang lebih simple, yaitu seperti ini. Perbedaannya adalah tidak ada yang namanya akun serba-serbi di part debit, ya di bagian debit. Jadi dia langsung aja pembelian dan utang. Cuman jurnal pembelian seperti ini hanya berlaku kalau kegiatan pembelian non tunainya tuh hanya untuk barang dagang aja. Tapi tadi kalau di soal kalau nggak salah ada deh pembelian yang hubungannya bukan sama barang dagang. Makanya kita memakai model yang pertama ya, yang ada akun serba-serbinya. Oke, mari kita mulai. Kita masukin ya, tanggal apa? Tanggal 1 di sini. Apakah perlu menuliskan bulannya lagi? Ya, tidak perlu karena sudah ada tulisan periode di sini ya. Oke, keterangannya apa nih? Keterangannya kita bisa lihat dari transaksi. Kalau ada nama toko, tulis saja nama tokonya. Tapi kalau tidak ada nama toko, tulis saja transaksinya apa. Karena di dalam transaksi ini ada nama tokonya, jadi keterangannya kita tulis toko ya. Toko A H N. Sorry. Toko A H N. Ini nih mau nggak mau nanti bisa jadi kayak nama akun juga ya, guys.
Oke, lanjut. Refnya kita kosongkan. Syarat pembayarannya ada? Ada, yaitu berapa? Kita lihat ya. Syarat pembayarannya adalah 2/10 N per 30. 2/10 N per 30. Aduh, sorry. Mencet guys. Di sini harusnya. 2/10 N per 30. Artinya apa ini? Dapat diskon sebesar 2% dalam tempo waktu pelunasan 10 hari setelah tanggal transaksi. Batas pelunasannya adalah 30 hari setelah terjadi transaksi. Dah ya, itu hanya selingan aja. Oke, sekarang kita lihat terjadi transaksi apa? Pembelian barang dagang kan. Nah, di sini dia bilang sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya 5.000. Enaknya kalau pakai spreadsheet ataupun Excel, teman-teman bisa masukin formula di dalamnya. Jadi nggak pakai kalkulator ya. Tapi kalau manual ya pakai bantuan kalkulator. 200 unit dikali 5.000. Aha, dapatnya 1 juta. Nah, ini kenapa bisa muncul rupiah? Karena tadi sebelumnya sudah diformat, dia menjadi mata uang nih ya. Mata uangnya nanti pilih rupiah. Oke. Nah, titiknya ini juga nanti dipakai ini. Pakai titik aja. Biasanya kalau udah mata uang dia langsung kayak ada otomatis titik ya, guys. Nah, akun serba-serbinya. Nah, walaupun di debit ini ada dua kolom secara garis besar, walaupun di sini dibagi lagi, kalau sudah masuk pembelian, maka serba-serbi nggak boleh masuk lagi karena cukup satu aja di transaksi ini, yaitu akun pembelian. Terus sisanya apa? Kita strip saja. Oke. Ingat, akuntansi itu salah satunya juga harus rapi. Ya, jadi kita harus rapikan nih biar stripnya itu di tengah. Nah, di debit sudah masukkan yang namanya akuntansi harus balance, di mana debit nambah atau ada muncul suatu transaksi, maka secara otomatis di kredit juga harus muncul. Kenapa? Ya namanya juga jurnal balance ya. Nah, karena di debit sudah masuk 1 juta, di sini secara langsung utangnya juga bernilai sama, yaitu 1 juta. Kita pakai sama dengan aja, terus lalu kita klik angkanya, lalu kita enter. Tanggal 1 sudah kita pindahkan, boleh kita kasih tanda. Tandanya sesuai dengan keinginannya. Kalau di sini saya mau ngasih warna aja deh. Warna hijau atau yang sudah saya pindahkan. Lanjut kita ke transaksi tanggal 3. Tadi sebutnya adalah jurnal umum. Nah, kita pilih dulu nih, jurnal umum mana tabelnya. Oke, ini. Untuk jurnal umum, bentuk tabelnya itu sama saja ya, seperti di perusahaan jasa. Nah, kita tebalkan dulu ini. Oke, di sini ada tanggal, ada keterangan juga, ada review juga. Debit kreditnya juga seperti di perusahaan jasa. Nah, perbedaannya tidak ada sih ya. Mari kita langsung isi ya. Di sini karena tanggalnya sudah terbelah menjadi dua, biasanya sih ditulis 2024. Kalau disediakan ya ditulis aja. Tapi kalau nggak disediakan ya kita nggak perlu memaksa ya guys. Agustus. Nggak ada salahnya sih dengan double informasi yang sifatnya tanggal. Seperti ini ya. Nah, untuk kolom yang kecil ini biasanya buat tanggalnya. Kita tulis tanggal berapa? Tanggal 3. Keterangannya apa nih? Nah, ini yang harus ada 2 akun. Kita lihat, dikirim kembali barang dagangan ke toko karena mutunya tidak sesuai sebanyak 50 unit. Ingat tadi 1 unit harganya berapa? 5.000 ya. Jadi keterangannya kita lihat itu tadi adalah pembelian. Jadi dia retur pembelian. Retur pembelian jika bertambah itu di mana? Ya, betul. Di kredit. Nah, di jurnal umum kita nggak boleh tuh nulis akun kredit terlebih dahulu. Jadi harus debit. Tadi kreditnya udah dapet. Sekarang kita debitnya siapa? Karena dia belinya secara utang. Masih ingat kan tadi beli secara utang. Karena mereka itu, karena kita mengembalikannya, maka utang kita juga berkurang. Utang berkurang itu di Ya, betul di debit. Jadi debitnya adalah utang ya. Kita klik dulu utang. Oke, utang dagang jangan lupa. Karena ini perusahaan dagang. Utang dagang ada di sebelah debit, refnya kosongkan saja.
Utang debit artinya berkurang ya sebesar berapa tadi? 50 unit. 50 dikali 5.000. Oke, 250.000. Kalau ini kreditnya kita strip. Nah, siapa tadi akun yang dikredit? Ya, akun dikredit adalah si retur pembelian. Kenapa pembelian kok retur pembeliannya dikredit? Karena pembelian kita berkurang. Jika pembelian berkurang itu di kredit. Strip sama dengan enter. Nah, oke, sudah selesai tanggal 3. Kita lanjut ke tanggal 5. Oke. Tanggal 5 itu tadi masuk transaksi apa? Kita lihat ya. Ke JKK. Oke, kita klik dulu di sini JKK. Bentuknya seperti ini jurnalnya. Nah, oke, ada satu, dua, tiga, tiga kolom general dan ada debit dan kredit. Di dalam debit ada pembelian, ada utang, ada serba-serbi. Kemudian akun di sini nanti isinya nama akunnya ya, kayak misalkan perlengkapan atau beban dan sebagainya. Sedangkan untuk total itu adalah nilainya, uangnya yang dikeluarkan. Sedangkan di sebelah kredit itu ada kas dan ada potongan harga. Potongan harga apa ini? Karena di sini ada pembelian ya pasti potongan harga pembelian. Satu informasi penting. Yang namanya potongan harga, dia itu posisinya akan selalu ngikutin di mana kas itu berada. Ya, sekali lagi ingetin. Posisi potongan harga akan selalu mengikuti di mana kas berada. Oke. Contoh di sini jurnal pengeluaran kas. Kasnya kan berkurang makanya dikredit. Maka potongan harganya pasti juga dikredit. Oke, langsung kita coba mengisi. Tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal 5 keterangannya kalau ada nama perusahaannya pakai nama perusahaannya ya. Oke, di sini ada tulisannya Toko AHN. Oke, referennya kita kosongkan saja dulu. Oke, pembelian kah itu? Bukan, tapi ada transaksi membayar hutang. Berapakah hutangnya? Oke, tadi kita coba intip bentar di akun pembelian ya, jurnal pembelian ada transaksi 1 juta ya. Tapi ingat tadi kita sempat mengembalikan barang sebesar 250. Jadi, berapakah yang harus kita tulis di sini? Berapakah besar utang kita sekarang? Ya, dari 1 juta dikurang 250 maka 750.000 rupiah. Seperti ini. Nah, oke. Ini itu kan belum ada nominalnya nih. Kita ketik aja nih mata uang. Nah, kan udah otomatis. Oke. Nah, utangnya sudah 750. Jadi yang lainnya kita strip ya. Yang ingat saat waktu di kolom debit, kalau sudah masuk utang, yang lainnya cukup kita strip saja. Kita tengahkan lagi. Oke, selanjutnya. Nah, debit sudah masuk. Ingat, kredit juga harus kita masukkan. Sekarang pertanyaannya. Tadi kan dia beli barang, terus ada syarat untuk dapat diskon atau enggak. Adalah 2/10 N/30. 2/10. Apakah masih 10 hari antara tanggal pembelian dengan waktu pembayaran? Dari tanggal 1 ke tanggal 5 itu masih 10 hari nggak? Betul, masih 10 hari. Maka dia akan mendapatkan potongan sebesar sesuai di sini ya, 2%. Jadi cara menulisnya atau mencarinya adalah kita cari aja nih potongan harganya. Sama dengan dapat potongan 2% kan? Jadi caranya, bentar. Kasnya kita tulis sama dengan 750 dikurang potongan harga sebesar 2% dikali utangnya, tutup kurung.
Kan namanya potongan jadi mengurangi, ya. Oh, bentar. Cen, gini aja deh. Oke. Jadi potongan harganya adalah 15.000. Sekarang berapa nih kas yang harus dibayarkan kalau dapat potongan 15.000? Ya, gampang sekali. Tinggal klik utangnya segini, dikurangin dengan potongan harga. Maka dapatlah 735.000. Nah, bagaimana? Kalau misalkan saya terlalu cepat, bisa diulangin ya nontonnya atau diperlambat ininya. Kecepatan penampilannya. Oke, tanggal 5 sudah selesai. Kita kasih tanda. Oke, tadi JKK sudah pernah kita kerjakan, JB sudah kita kerjakan juga, JU sudah, JJ, oh JJ yang belum JKF. Oke, sekarang kita cari transaksi yang JKF. Biar semuanya itu merasakan. Oke. Oke nih, kita ke JJ, transaksi tanggal 6. Kita buka dulu di sini tabelnya. Kita tebalkan dulu namanya. Oke, tang tanggal berapa transaksinya? Tanggal 6. Keterangannya apa? Kalau ada nama perusahaannya, tulis nama perusahaan atau tokonya ya. Kebetulan di sini ada, maka kita tulis toko A, B, C. Oke, kemudian nih ini adalah tampilan jurnal penjualan. Sebenarnya sih 11-12 sama jurnal pembelian ya. Cuman perbedaannya adalah di bagian sini. Kalau tadi teman-teman lihat di JB itu debitnya adalah pembelian ataupun serba-serbi di sini ya tadi pembelian. Kalau di JJ debitnya piutang. Terus di kredit dia utang, di sini JJ itu jadinya penjualan. Jadi kayak gini. Ini adalah sebab akibat. Jadi kalau misalkan beli ya utang ya makanya pembelian sama utang. Sedangkan kalau JJ menjual tapi non tunai maka muncullah piutang. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi di sini balik lagi ke transaksi. Ada syarat pembayarannya 5/5 berapa? N/20. Tahu tadi artinya apa? Ya, jadi artinya dia akan dapat perusahaan ini akan mendapatkan potongan sebesar 5%. 5% itu yang di atas ya. Dapat potongan 5% kalau pelunasannya dilakukan selama 5 hari saat dimulai dari transaksi kejadian. Pelunasan terakhir yaitu 20 hari setelah transaksi kejadian. Oke, kita mulai ya. Di sini kita udah tulis toko ABC, syarat pembayarannya juga sudah kita tulis. Kemudian kita lihat nih nominalnya berapa. Di sini dia tulis 10 juta. Maka piutangnya ada 10 juta. Kurang ya? Oke, kita kasih lagi ke angka sini 1, 2, 3. Pilih yang mata uang yang dibulatkan. Karena kebetulan uangnya juga nggak ada sen-sennya ya. Kalau debit ada 10 juta, kredit juga ada 10 juta. Selesai deh untuk transaksi tanggal 6. Begini penampilannya ya. Blok semua nggak apa-apa. Ya, toko ABC tanggal 6, 5/5. Semua informasinya sudah dicatat. Sekarang kita ke tanggal 8. 8 itu apa? JB. JB tadi udah ngisi ya. Jadi kita skip dulu ya teman-teman. Kita lihat ada lagi nggak? JKK juga udah. Yuk kita mau coba JKM. Itu ada di transaksi tanggal 6. Ada nggak retur-retur lagi? Oh, nggak ada ya. Semoga tidak ada ya. Kita coba ke tanggal 13. Ada transaksi JKM. Kita buka dulu jurnalnya. Nah, jurnal penerimaan kas itu bentuknya adalah seperti ini ya. Tetap ada tanggal, kemudian ada keterangan, ada ref juga. Cuman di bagian debitnya itu kebalikannya sama jurnal pengeluaran kas tadi. Kalau tadi di kredit kasnya, sekarang kasnya di debit. Terus ingat nggak tadi diomongin, kas itu akan selalu diikutin sama ya potongan harga. Tapi potongan harga di sini adalah apa? Potongan harga untuk penjualan. Debitnya ini, kreditnya ini. Ada piutang, ada penjualan, ada serba-serbi. Kalau teman-teman ingat tadi JKK, ini ada kan yang 3 kolom kayak gini. Tapi di sini adalah pembelian.
Nih ya, kita intip lagi aja. Pembelian, utang, dan serba-serbi. Jadi sebenarnya 11-12 lah isinya ya, bentuk bagian-bagiannya. Oke, langsung aja kita tulis tanggal 13 ya. Keterangannya, kita lihat tanggal 6 ada nama tokonya nggak? Oke, ada nama tokonya. Ya, nggak ada retur ya semoga ya. Karena kalau retur nanti bentuk uangnya, nilai uangnya berbeda. A, B, C. Oke, kita mendapatkan pelunasan dari toko ABC. Apakah dia masih dalam waktu untuk mendapatkan diskon? Kita hitung ya. Cara ngitungnya itu kayak gini. Tanggal kejadian ditambah berapa banyak hari minus 1. Oke, 6 tanggalnya. Tambah tempo 5. 6 tambah 5, 11. 11 kurang 1. 10. Makanya kalau dia mau dapat diskon itu harus tanggal 10. Tapi di sini ini dia membayarkannya di tanggal 13. Jadi tidak mendapatkan potongan. Jadi harus bayar full. Oke, berapa sih piutangnya ke kita? 10 juta. Jadi bayar kasnya 10 juta. Sorry. 10 juta di sini. Dapat potongan harga nggak? Tidak. Kenapa? Karena waktu tempo untuk dapat diskon sudah terlewati. Jadi skip saja. Oke. Kemudian itu debit sudah terisi ya. Coba kita ke bagian kredit. Oke. Kenapa kita dapat duit? Kenapa kita dapat uang? Oh, karena kita iya, piutangnya dilunasi. Bukan karena penjualan ya, tapi karena piutang dilunasi. Maka di bagian kredit kita nulisnya 10 jutanya di bagian piutang. Untuk yang lain kita strip saja. Oke. Sorry. Nah, oke. Ini JKM sudah, JKK sudah, JB belum, JJ sudah, JU sudah. Sekarang kita cari contoh soal yang JB ya, teman-teman ada di JB udah ya. Oh, maaf. Jadi udah semua ya. C kita fullin dulu. Kita fullkan dulu. Kemana saya kecilkan? Mana guys? Yang ini. Kita fullkan dulu. Oke. JKM sudah ada isinya, JKK sudah ada isinya, tadi sudah dijelaskan cara ngisinya, JB juga sudah dijelaskan cara ngisinya. Kalau mau pakai model model pertama seperti ini, kalau mau pakai model kedua ya tinggal dipindahin aja sih. Sama aja ya cara ngisinya, tanggalnya sama, satu aja deh tanggalnya sama, keterangannya juga sama. Oke. Live kita kosongkan, syarat pembayarannya sama. Nah, nominalnya ini lebih ringkes ya. Jadi tampilannya langsung kanan kiri seperti ini. Oke. Ingat, boleh pakai model kedua kalau misalkan tidak ada kegiatan pembelian selain barang dagang. Jadi kalau ada perlengkapan, peralatan, beli, cicil, ya mau nggak mau pakai model yang pertama. Oke, JB sudah, JJ juga sudah, kemudian JU juga sudah. Nah, ini satu lagi informasi. Kalau misalkan untuk JKM sampai JJ, itu teman-teman bisa nulisnya itu tanpa di langkah ya. Jadi misalkan ada transaksi 13, terus besok ada transaksi yang masuk lagi. Kita contoh ya, JKM itu berikutnya ada di transaksi tanggal 14. Jadi di sini teman-teman langsung tulis saja 14. Nggak perlu dilengkah atau dikasih space jarak gitu satu-satu. Ya, itu dari JKM, JKK sampai JJ itu boleh atau sangat disarankan nulisnya seperti itu. Tapi khusus untuk JU kembali lagi seperti di perusahaan jasa, khusus untuk JU sangat disarankan untuk memberi jarak dengan transaksi yang berikutnya. Contohnya kita lihat ada lagi nggak JU? Oh, ada nih di tanggal 17. Maka di sini kita nulis tanggal 17-nya bukan di bagian sini ya teman-teman. Karena ini nanti terlalu mepet. Nah, kalau terlalu mepet tuh kayak nggak ada space, jadi kita kadang-kadang suka matanya tuh sliwer atau error dikit gitu. Jadi dikasih langkah aja dulu
satu baris, baru ditulis tanggal 17, terus dimulai lagi. Ingat ya, kalau jurnal umum, dia itu harus ada dua akun ya, debit kreditnya langsung. Oke, nah sekarang nih kita udah belajar kan cara mengisi dari jurnal kas masuk sampai jurnal umum ya. Sekarang teman-teman dikasih kesempatan untuk mengerjakan secara mandiri untuk melengkapi yang belum kita pindahin. Ya, silahkan dilakukan secara mandiri. Mau buat secara manual ya boleh, mau dibuat secara digital seperti ini itu juga diperbolehkan. Tapi kembali lagi ke individual masing-masing. Ya, kalau misalkan memang di sekolahnya masih diajarkan secara manual, ya silahkan dibuat secara manual. Tapi kalau memang sudah diajarkan secara digital, ya silahkan dibuat secara digital. Tapi kalau kalian adalah pelajar mandiri yang memang mau coba-coba sendiri dan gak ada hubungan sama tugas, ya saya sarankan nanti pakainya yang digital seperti ini aja. Boleh pakai spreadsheet, ya, atau boleh pakai Microsoft Excel. Semoga ini bisa dipahami materinya dan semoga tantangannya untuk menyelesaikan juga bisa dikerjakan ya teman-teman. Jadi ini transaksinya. Nanti saya akan coba kasih link untuk bisa melihat soalnya dan juga bentuk-bentuk dari jurnalnya ya. Oke, semoga bermanfaat. See you again next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.